Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Herianto, mewakili kelompok 4, yang dimana kelompok kami membuat proyek simulasi eh, yang bernama Smart Fire Alarm. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai proyek simulasi Walkway, yaitu Smart Fire Alarm, perkenankan untuk mengenalkan diri terlebih dahulu bagi anggota kelompok 4. Mungkin dimulai dari saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan ulang. Perkenalkan, nama saya Ayub Herianto dengan NIM E322 40140 dan dilanjutkan oleh. Oke, perkenalkan dengan saya Khairul Anam dengan NIM E3224046. Perkenalkan nama saya Yosi Anggara dengan NIM E322407772. Baik, kita sudah memperkenalkan diri setiap masing-masing anggota. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai Project Smart Fire Alarm yang dimulai dari skema rangkaian. Dipersilahkan untuk Hoirul Anam untuk menjelaskan bagian skema rangkaian. Oke, jadi di sini kita menggunakan beberapa sensor. Yang pertama, sensor MQ2, gas sensor yang dimana fungsinya untuk menangkap asap kebakaran. Lalu yang kedua, sensor DHT22 yang fungsinya digunakan untuk mendeteksi kualitas udara sekitar dan bisa dijadikan sebagai pendeteksi kemungkinan ada kebakaran atau tidak. Lalu yang ketiga, sensor peer motion yang digunakan sebagai pendeteksi manusia jika dalam ruangan terdapat seseorang. Dan sisanya seperti sensor LCD, buzzer, dan LED hanya sebagai peringatan jika adanya kebakaran. Untuk microcontroller yang digunakan adalah ISP32C3 dengan beberapa sensor yang terhubung ke tegangan 5 volt seperti MQ2 gas sensor, peer motion sensor, dan LCD. Sedangkan sisanya itu terhubung ke pin 3.3 volt. Lalu untuk pin-pinnya yang pertama DHT. DHT22 itu terhubung ke pin 4. Lalu untuk peer motion itu terhubung ke pin 5. Lalu untuk MQ2 itu terhubung ke pin 0. Lalu untuk buzzer itu terhubung ke pin 6. Baik, bisa dilanjutkan untuk penjelasan kodenya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kode dari Project Smart Fire Alarm, yang dimana saya akan menjelaskan bagian kode yang ada di microcontroller, yaitu ESP32C3. Yang dimana di sini di beberapa barisan awal itu ada bagian inisialisasi library seperti Wi-Fi Hub, PubSub Client, Arduino JSON, DHT, Wire, Liquid Crystal I2C, yang dimana sebagian library digunakan untuk menambahkan beberapa sensor yang harus diperkenalkan terlebih dahulu ke microcontroller, dan beberapa library yang digunakan untuk terhubung ke MQTT-nya dan juga mengirimkan data yang berupa JSON yang ada pada bagian library Arduino JSON. Dan selanjutnya di sini ada bagian kode Wi-Fi SSID dan Wi-Fi password, yang dimana di kode bagian ini digunakan untuk menghubungkan ke Wi-Fi yang tersedia. Sebagai contoh di sini dia terhubung ke Wi-Fi yang bernama Walkway Guest yang memang bawaan dari web Walkway-nya. Selanjutnya adalah bagian inisialisasi public broker, yang dimana di sini kita menggunakan MQTT public, yang dimana kita akan mengirimkan ke MQTT-nya menggunakan topik saja. Jadi kita punya nama topik tersendiri untuk dikirimkan lalu diterima oleh Node-RED. Dan kita menggunakan public karena memang Walkway untuk menjalankannya hanya sebatas menjalankan public broker saja. Untuk menjalankan
mode TLS itu masih ada kendala. Dan selanjutnya itu ada beberapa inisialisasi pin data yang ada pada setiap sensor, yaitu seperti DHT22, peer motion, dan juga MPQ2 gas sensor, dan juga LCD, yang dimana di LCD itu ada terdapat pin clock atau waktu, dan juga pin data yaitu SDA dan juga SCL. Boleh digeser ke bawah untuk bagian kodenya. Terus sampai ke bagian void connect wifi. Oke, cukup. Di bagian void connect wifi ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk microcontroller untuk menghubungkan ke wifi terlebih dahulu. Jadi fungsi ini dibuat sendiri, dipisah sendiri untuk mempermudah proses bagi microcontroller, yang dimana di sini kita buat fungsi tersendiri untuk bagian mengkoneksikan wifi, dan bisa dilanjutkan ke bawah, digeser ke bawah. Nah, selanjutnya ada fungsi bagian connect MQTT. Nah, setelah fungsi wifi sudah berjalan dengan baik dan berhasil, maka tahap selanjutnya adalah menghubungkan ke MQTT public broker, yang dimana kita buat fungsi tersendiri juga, yaitu connect MQTT. Nanti ketika sudah berhasil, maka tahap selanjutnya adalah mengirimkan beberapa data yang diterima oleh microcontroller, lalu dilanjutkan dari microcontroller dikirimkan ke topik public yang sudah kita inisialisasi dari awal. Bisa digeser ke bawah sampai ke bagian loop. Oke, untuk membuat beberapa proses itu bisa terjadi. Oh, salah, ke bagian setup. Bisa geser ke bagian setup. Nah, untuk membuat proses itu terjadi secara berurutan, kita mulai dari bagian void setup, yang memang fungsi setup ini memang bawaan dari setiap kode microcontroller. Yang dimana setup itu merupakan proses awal untuk menyalakan sebuah microcontroller. Nah, dan di sini kita memulai dengan serial print ln, yang dimana di sini hanya mencetak beberapa tulisan yang ditampilkan ke serial monitor, lalu dilanjutkan dengan pin mode, bagian peer motion, dan alarm pin, ya mungkin ini bagian buzzer pin lebih tepatnya, dan juga wire begin, yaitu pin SDA dan pin SCL yang digunakan untuk bagian LCD. Lalu di bawahnya juga ada DHT begin, yang artinya DHT akan dimulai atau di start, jadi diaktifkan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan beberapa fungsi LCD. Di sini fungsi beberapa library kenapa dipanggil khusus untuk sensor DHT dan LCD, karena mereka mempunyai fungsi tersendiri untuk bisa menjalankan sekaligus bisa menghidupkan sensor-sensor tersebut. Nah, setelah beberapa serangkaian tampilan yang ditampilkan pada LCD, yaitu dari LCD ini sampai LCD clear, yang yaitu menghapuskan isi dari display LCD-nya. Nah, di situ ada fungsi connect wifi. Nah, disinilah mengapa connect wifi itu dijalankan terlebih dahulu daripada connect ke MQTT, karena kita sudah inisialisasi dari awal di bagian kode setup, yaitu connect wifi, lalu dilanjutkan dengan connect MQTT. Ketika sudah selesai mengenai kedua void atau mengenai kedua fungsi tersebut, nah selanjutnya adalah bagian LCD clear. Jadi LCD-nya akan menghapus tulisan-tulisan yang ada pada di LCD-nya, lalu dilanjutkan dengan kode bagian loop. Bisa digeser ke loop. Nah, disinilah beberapa data. Mengapa data di Node-RED atau di MQTT itu dikirimkan secara berkala dan berubah-ubah? Karena
data yang dikirimkan itu menggunakan fungsi loop. Yang dimana fungsi loop itu akan selalu berulang-ulang dari awal, bukan dari setup, melainkan dari awal bagaimana dia mengkoneksikan ke topik atau ke MQTT-nya, lalu mengirimkan data terbaru, mengirimkan data terakhir kali atau terbaru yang sudah dirubah jika memang ada perubahan. Jadi intinya data yang dikirimkan itu berubah secara berkala. Kalau misalkan datanya tetap, ya yang dikirimkan datanya juga tetap. Tapi kalau misalkan memang ada perubahan data, maka di noternya juga akan berubah karena fungsi loop ini akan selalu berulang-ulang untuk mengantisipasi jika ada perubahan data, dan itu perubahan datanya terjadi secara berkala. Oke, mungkin segitu saja penjelasan bagian kodenya. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai penjelasan bagian node-RED-nya. Dipersilahkan. Baik, jadi ini untuk node-node Node-RED-nya. Yang pertama kita mengambil data dari broker ya, MQTT. Nah, karena menggunakan public broker, maka eh, kita menggunakan eh, ID client. Nah, jadi seperti yang di atas, yang seperti program tadi ya, yang ini. Jadi untuk mengkoneksikannya di bagian ini, di client ID. Jadi disamakan ya. Selanjutnya kita parsing JSON-nya untuk kan keluaran dari eh, microcontroller itu berupa JSON ya. Nah, jadi diambil dari sini. Nah, habis itu untuk memproses menampilkan di dashboard itu ada beberapa function. Nah, jadi kita buat terlebih dahulu outputnya. Jadi pin output ini ada berapa, disesuaikan saja. Ini ada 4 output yang nggak dipakai karena waktu pembuatan ini disatukan, jadi ada trouble, jadi dipisah saja, seperti itu. Nah, jadi diurutkan untuk pin-pinnya mulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi dari atas ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama di dot temp ini untuk membaca Celsius atau suhu ya. Habis itu kelembapan, terus gas dan PW apa ya, PWM gas, terus apa, diekstrak datanya menjadi ke persen. Nah, jadi yang awal tuh berupa gauge, jadi semacam speedometer gitu. Nah, jadi seperti ini. Terus yang suhu juga sama, yang gas juga sama. Terus yang untuk chartnya ini digunakan untuk menampilkan riwayat gas. Nah, jadi pada pukul sekian gasnya berubah. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk notifikasi dan membaca sensor peer atau sensor geraknya ya. Jadi hanya menampilkan kalau jika suhu di bawah 50% itu masih aman gitu. Jadi kalau terlalu panas menandakan kalau ada yang tidak tidak beres, misal ada kebakaran gitu. Terus juga konsentrasi gasnya. Mungkin ada kebocoran gas di suatu ruangan. Terus ada notifikasi alarm. Nah, jadi kalau ada yang bahaya itu akan mengeluarkan notifikasi. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi kita demonstrasikan saja.
Nah, jadi pada suhu normalnya misal di 24. Nah, jika kita, suhu melonjak drastis, misal pada suatu ruang ada terjadi kebakaran, nah maka akan memunculkan notifikasi bahwa suhunya tinggi. Dan pada, komponennya juga menyalakan buzzer dengan LED yang berkedip-kedip. Untuk gasnya juga sama. Jadi kalau gasnya ngedeteksi, ada beberapa sen, maka menandakan bahaya. Nah, alarm bahaya gas bocor. Jadi seperti itu. Jika keduanya juga ngebaca, jika, dua sensor ngebaca hal yang sama, melebihi batas sekian, maka juga menampilkan alarm. Nah, jadi jika, ppm gas tinggi dengan suhu tinggi, akan menampilkan notifikasi, bahwa gas sama suhu tinggi. Jadi seperti itu. Nah, untuk sensor geraknya juga, tidak menandakan bahaya, cuma ngedeteksi kalau ada orang lewat, jadi seperti itu. Kita ambil contoh misal, ngebaca sensor gerak. Nah, jadi di dashboard akan menampilkan bahwa ada, kondisi ada yang bergerak. Jadi menandakan kalau, misal di ruangan tersebut ada orang atau ada hewan peliharaan gitu. Terus, ada riwayat gas, akan menampilkan gas ya yang seperti tadi didemonstrasikan, akan ngebaca pada pukul sekian, suhunya sekian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan dashboard-nya. Baik, mungkin cukup itu saja, bisa dikembalikan ke Ayub. Baik, terima kasih untuk penjelasannya mengenai skema rangkaian yang disampaikan oleh Khairul Anam, dan untuk bagian kode yaitu disampaikan oleh saya sendiri yaitu Ayub Herianto, dan juga penjelasan mengenai bagian notrack dan juga dashboardnya dijelaskan oleh Yosi Anggara. Nah, saya sangat berterima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk menjelaskan beberapa penjelasan, dan saya juga berterima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami berharap bahwa video ini dapat memberikan ilmu atau inovasi bagi para penonton, dan kami juga meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku dari kami dari awal video sampai akhir video. Kami mengucapkan mohon maaf untuk sebesar-besarnya, dan mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.